Itu namanya sifat. Al-Quran itu melekat pada zatnya Allah. Al-Quran melekat pada zat. Sebab itu tidak boleh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti Allah apa? Makhluk. Nah ini alladhi huwa sifatu dzatih, alladhi huwa yang adapun Al-Quran yaitu sifatu dzati, sifat zatnya Allah. Jadi antara zat sama sifat itu kayak pulpen tadi itu, kayak corak materialnya, plastiknya itu Allahnya, warnanya itu namanya sifatnya. Kalau Allah nggak ada, yang nggak ada itunya. Seperti halnya material ini, kalau nggak ada, warnanya tidak ada, melekat dia. Tapi ini Ustadz, Quran saya cetakan Menara Kudus. Katanya Al-Quran bukan makhluk, tapi Quran saya cetakan Allah, Menara Kudus, berarti Al-Quran makhluk. Gini, makanya ngaji tauhid ya, bahwa Al-Quran yang tercetak ya, tercetak di dunia ini itu termasuknya majaz, kalam Allah tapi yang majaz. Hakikatnya kalam Allah itu kan tidak berupa suara, tidak berupa huruf, bukan susunan tarkib mabni mu'rab, tidak seperti itu. Mana buktinya kalau walaupun dicetak sama Menara Kudus, nanti Allah akan buktikan itu. Beberapa waktu sebelum terjadinya kiamat, maka semua Quran yang pernah dicetak akan hilang tulisannya. Bahkan di memorinya para huffaz itu akan hilang. Apalagi cuman hafal kulhu doang, pasti cepat hilangnya itu. Jadi mbuh piye carane Allah ngambil Qurannya, malam itu ya orang tidur semua. Begitu Rasul ceritakan di kitab Riyadhus Shalihin itu, pas bangun pagi-pagi biasa wirid Fatihah, udah nggak bisa bunyi Fatihah itu. HP yang nggak ada, paling tinggal gambar artis doang tuh. Qurannya udah hilang udah. Ya. Sampai orang-orang penghafal Quran tuh nangis itu karena apa? Qurannya hilang semuanya. Itu nanti akan ada kejadian itu. Nah, itu untuk membuktikan bahwa kalam Allah ya tidak kita katakan sebagai makhluk, walaupun dicetak di dunia. Nah, itu disebut kalam Allah tapi majaz, hakikatnya bukan. Sebab kalau tidak dimajazkan, bacanya bagaimana? Orang ada tulisannya aja baca salah terus, apalagi nggak ada tulisannya. Ayo. Huwa sifatu dzati la khalqun min khalqih, dia bukan satu makhluk dari banyaknya makhluk Allah, bukan. Al-Quran itu bukan. Ya termasuk Taurat, Zabur, Injil bukan. Wa annal Qur'ana kalamullah, jelas kalamnya Allah. Laisa bimakhlukin, dia bukan makhluk. Sebab kalau makhluk konsekuensinya fayabidu boleh, fayabida boleh. Saya ini umurnya sekarang 54. Menurut ibu udah tua apa masih lumayan? Lumayan tua. Saya sering sebut umur saya itu masa muda sudah lewat, tua banget belum nyampe. Berarti apa namanya? Sedengan. STW. Ya. Saya sering lihat foto saya umur 17 tahun. Waktu 17 itu saya fotonya itu masih unyu-unyu. Yo, Pak. Ibu yang umur 60 coba lihat fotonya waktu umur 20. Yang bisa nyimpen nggak itu? Fayabidu, lama-lama kita akan apa? Berubah, lama-lama akan habis. Habis itu ya maknanya game over, mati.
Kalau Al-Quran itu kalam, bukan kalam Allah, makhluk, ya sudah tidak ada, sudah tidak beredar. Bayangin loh, udah 15 abad masih ada coba. Hah? Itu menunjukkan kalau dia bukan kalam Allah, bukan makhluk, tapi kalam. Itu yang dikatakan apa tadi? Wa annal Qur'ana kalamullah laisa bimakhluqin fayabidu. Kalau dia makhluk akan sudah rusak, tidak beredar lagi. Ada. Wala sifatin li makhluqin. Ibu itu ya perempuan yang ya biasa, perempuan ya gitu. Ada hidungnya, ada kupingnya, ada mulutnya, ada giginya. Kecantikan yang melekat di tubuh ibu itu sifat namanya. Apa? Sifat. 20 tahun cantik nggak ibu? Halo bu. Cantik lah, ngaku dewek. Sekarang 60 tahun. Lah ya. Kecantikan itu sifat yang melekat dalam makhluk, dia akan berubah. Ya. Ya Allah, maka kalau udah umur 60 udah usah beli make up mahal-mahal. Kenapa? Sayang. Yang ini di dempul, yang ini kelihatan. Ini dempul sini, ini masih. Hah? Akhirnya pipi isinya dempul semua. Make up ya. Kalau udah umur 60 udah usah sayang. Apalagi mau ngaji gini nggak usah sayang. Ya. Lagi maaf ya Pak. Kalau udah tua itu ya, yang cantik itu bukan lahirnya, tapi inner beauty. Apa namanya? Apa namanya? Inner beauty. Jeroannya itu, akhlaknya. Terutama santri gitu. Santri jangan capek dandan itu. Sampai kucing itu lemes ngeliat si mbak itu, karena dandannya sampai lama banget. Tapi yang harus kita miliki itu gadis-gadis muslimah itu inner beauty-nya, akhlaknya, apalagi wanita. Mbak kenal Hindun nggak Mbak? Halo, Hindun kenal nggak? Mana kenalnya Hindun? Oh, tukang nasi uduk kalau di sana. Hindun itu istrinya Abu Sofyan. Cantik, bukan cantik tapi cantik. Dulu namanya ada wanita Ummu Jamil. Siapa namanya? Ummu, ibu Jamil, cantik. Ibunya orang-orang cantik banget. Ummu Jamil. Tapi sayang, Ummu Jamil itu bojone Abu Lahab. Bojone apa? Itu diabadikan dalam surat apa? Al-Lahab. Wamra'atuhu hammalatal. Wamra'atuhu, bojone namanya siapa? Ummu. Nabi kita manggilnya bule, tapi jahatnya nggak karu-karuan. Ya, percuma cantik seperti Ummu Jamil, tapi akhlaknya apa? Rusak. Nah itu ya. Ini mudah-mudahan dengan nasihat ini nanti biaya make upnya jadi murah. Nah, ya, karena kan ya, suami kadang-kadang ya, Bu, saya ngeluarin biaya make up untuk istri saya sebulan 300, mahal apa murah? Jujur. Ya Bu, istri saya itu minta anggaran sebulan sekali 300 buat make upnya, mahal apa murah? Alhamdulillah. Tahu ya bojone Ustadz itu ya. Kalau pengusaha ya 300. Kok bisa irit Ustadz? Saya jarang ajak jalan, itu makanya irit. Ya itu, kalau sering jalan malah boros. Ya. Udah maksudnya itu ke mall apa kondangan gitu, itu pasti boros lah itu. Ya. Ya Allah, ini ngomongin make up barengnya apa tuh Pak? Fayan fudu ya, maka akan
habis. Wa annahu subhanahu wa ta'ala la mawjuda siwahu. Yalah. Bapak kalau habis baca doa di akhir wirid tuh baca syahadah tam gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wahda. Ikutin ya, nanti diamalin ya setelah apa? Doa selesai tuh. Wal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budas siwahu wa nahnu lahu abidun. Bisa nggak? Saya ulang, ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budas siwahu wa nahnu lahu abidun. Yang kedua, wa nahnu lahu muslimun. Yang ketiga, wa nahnu lahu mukhlisun. Nanti ada rekamannya, baca ya, amalin ya. Karena tidak ada yang maujud kecuali Allah. La maujuda siwahu illa wa huwa. Illa wa huwa, kecuali Gusti Allah. Karena Allah itu hadis. Makhluk mahdus atau hawadis. Ya, hadis. Hudus, makhluk itu hudus. Hudus itu apa Pak? Dulunya nggak ada, sekarang ada, itu namanya hudus. Dulunya nggak ada, sekarang ada, besok nggak ada, itu juga hudus namanya. Kalau Allah hadis, selalu ada. La awwala lahu, nggak ada apa? Awalnya, wala akhirah lahu, dan tidak ada penghabisannya. Bifi'lihi, semua diwujudkan makhluk ini dengan perbuatan Allah tanpa perlu bantuan siapapun. Maka saya selalu bilang Allah itu kekuasaannya absolut. Apa namanya? Absolut. Absolut itu mutlak. Dulu ada manusia mau ngalahin Allah. Kenal nggak manusianya, sama namanya siapa? Firaun. Allah itu SWT, apa SWT? Subhanahu. Jadi kalau disebut Allah itu pasti ada apa? Ta'ala, Allah. Fir'aun nggak mau kalah sama Allah, akhirnya disayangin. Fir'aun itu Ta'ala tapi a'la, ana rabbukumul a'la. Itu pengakuannya sobo. Fir'aun, saya ini Tuhan kalian yang a'la. A'la itu di atasnya Ta'ala loh Pak. Masya Allah. Tapi sayangnya ya, yang ngaku a'la itu waktu masuk apa ke tengah lautan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, naudzubillah ya, kalau ada orang seperti itu. Sekali aja itu ada manusia namanya Fir'aun. Fir'aunnya badannya kotak seperti SpongeBob. Badannya apa? Kotak. Itu ada manusia pernah ngaku apa jadi Tuhan. Ya, nanti kalau pengen ketemu di padang mahsyar boleh. Rencana pengen ngelihat Firaun nggak di padang mahsyar nanti? Kali mau selfie. Alhamdulillah. Wa faidun min adlihi. Oke. Di surat apa saya lupa itu ya. Ya Allah, lupa ini, kalau sudah lupa ini. Allah itu menciptakan makhluk itu proporsional. Apa namanya? Proporsional. Proporsional itu kupingnya 2, itu sempurna. Proporsional, naronya pas. Kalau 3 nggak sempurna, malah sebudek-budeknya
kupingnya orang itu nggak perlu nambah kuping menurut saya. Kalau nambah kuping tambah 2 jadi 4 tuh malah tambah apa? Ya mau ada orang kalau diajarin ya budek balat, apa perlu kita operasi nambahin kuping lagi jadi 4 tuh? Oh malah guyuk nih ya. Tidak ada perlu. 2 ini udah sempurna, terus proporsional. Proporsional itu artinya apa? Naroknya itu loh. Coba punya kuping kan ini semuanya. Oke. Naroknya pas banget. Coba Bapak pegangin kuping Bapak, umpama kotak gitu kayak kue kuping gajah itu kan ada kue kalau lebaran ada kue kuping gajah itu ya. Kan itu kan yurata toh. Coba kuping kita ini kan kalau kata orang Jawa namanya kakunjer piping, apa kuping apa? Kakunjer piping, namanya disebut kuping. Ki apa yo? Lihat, ada apanya gituan itu? Dalamnya ada apa itu? Lah ya. Saya pernah tanya sama dokter ahli itu, kenapa kuping itu bentuknya kayak gitu? Ini supaya tidak storing katanya. Jadi kalau dia bentuknya rata begitu, itu nanti kalau dengar ustadz ngaji feedback. Jadi nyuing gitu. Itu kuasa Allah, masya Allah, masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Min adlihi. Lah ini terkait kita ini ada yang ireng, ada yang putih ya. Saya ini nggak hitam tapi cemeng. Bodoh ya. Jadi ya hitamnya saya ini karena dulu waktu bayi kelamaan dijemur, lupa ngangkat ya. Karena waktu lahir badannya kuning gitu ya. Ya cara hitam apa putih itu kan ya saya nggak mesen, mbak-mbak yang putih apa mesen sama Allah harus putih ya. Makanya saya ya nyari istrinya yang putih Pak Ustadz Agus. Nah, istri saya putih. Alhamdulillah anak saya belang. Kalau hitamnya jangan sama hitam lagi, nanti anaknya apa? Angus. Ya cara hitam ya mau putih. Ya putih jangan ketemu putih nanti silau anaknya. Oh silau. Ya gitu ya. Mau putih mau hitam itu sudah wafaidun ala apa adlihi, memang sudah ketentuan. Termasuk laki dan perempuan. Bapak nyesel nggak dijadiin orang laki? Cara nyesel piye? Mau masuk lagi? Ibu-ibu nyesel nggak dijadiin perempuan? Bener. Tapi kan statusnya capek wanita, semuanya dikerjain. Statusnya mana? Itu kan kayak nyesel toh. Ini omongannya boleh dianggap serius, boleh enggak ya ini. Kata salah satu jamaah saya, mohon maaf ya ini jangan diekspos ya, tapi direkam itu. Kata salah satu jamaah saya ini sudah sepuh, Pak Ustadz ini tidak pantas beristrikan 2, jadi cukup 1 saja. Saya mesam, jadi cukup saya istrinya 1 katanya. Ini cerita ini. Nah terus namanya saya dinasihatin gitu kan, saya tanya, nyapo? Kalau Ustadz istrinya 2, itu nanti ilmunya bisa luntur katanya. Itu bener nggak apa enggak itu Pak Ustadz itu kalau? Lah saya cerita itu jamaah ngomong gitu, saya sampaikan ke istri saya. Kata istri saya, alhamdulillah, istri saya senang ya. Ya terus saya ya namanya Ustadz kan ya dalilnya banyak. Mah kalau kamu melarang saya nikah lagi, enggak apa-apa. Saya ridho, saya senang. Syaratnya 1. Apa? Syaratnya kamu harus siap diunyeng-unyeng. Tahu diunyeng-unyeng nggak? Tahu diunyeng-unyeng nggak? Jadi karena bini cuma 1, ya udah itu. Atu aja udah dimainin. Ngunyeng, jadi pagi ngunyeng, siang ngunyeng, sore ngunyeng. Jangan protes.
Ini kok bojoku kayak gak ada kerjaannya, aku ya ditarik sehari sampai 3 kali. Oh karena bini 1. Apa kalau bininya 3, ketemunya kan 3 hari sekali ya. Nah itu salahnya kalau bininya setuju bapak-bapak. Jadi kalau ibu melarang suaminya nikah lagi, tapi ibunya harus siap diunyeng-unyeng. Diunyeng-unyeng itu orang Betawi, lagi nyuci piring ditarik. Ya bini cuma itu-itunya kok. Bukan ya. Ini omongan boleh dianggap serius, boleh tidak. Ya ini hanya hiburan saja ya. Tapi satu saat mungkin kepikiran, oh bener juga Ustadz. Kamu kan ngelarang saya nikah lagi. Bini baru mulai tidur bisa ngantuk capek, unyeng-unyeng. Udah pokoknya, bininya cuma 1. Setuju Pak? Jadi yang nggak setuju pasti istrinya ngaji juga itu. Ya Allah. Ya Allah, fakullu ma siwa mana tadi? Semua Allah wujudkan, kita diwujudkan oleh Allah sempurna dan sangat proporsional tadi. Apa itu? Ala ahsanil wujuh, atas sepaling bagusnya cara. Jadi makhluk itu diwujudkan oleh Allah lewat proses yang sangat luar biasa, yang nggak mungkin secanggih-canggihnya ilmu manusia bisa meniru caranya Allah menciptakan makhluk. Kalau kita itu ya, kalaupun pinter bikin patung ya bukan artinya seperti Allah bikin manusia, tidak. Paling kita replika gitu saja. Itu pun pasti apa? Ini kecanggihan teknologi. Cina itu bisa bikin patung perempuan terus hidup ya. Mahal Pak jangan beli dulu, mahal itu. Itu kulitnya dan sama persis seperti apa? Pak Haji Andi, lenturnya sama. Iya, itu insya Allah Pak, itu maaf ya, nggak perlu make up lagi itu. Pokoknya bibirnya ya begitu aja, pokoknya nggak ada. Nah sekarang ditambah lagi kecanggihannya, bisa merespon. Waduh, aja Masya Allah. Ya Allah, hati-hati ini akidah kita diuji. Berarti Allah sudah mulai ada saingannya dalam 2 tanda petik. Yondak no, pasti banyak kelemahannya, banyak. Saya bisa tebak itu secantik-cantiknya boneka yang dibikin sama orang Cina, pasti kalau tidur dia nggak bisa ngiler. Nah itu kekurangannya. Yang bikinan Allah kan bisa ngiler, bisa ngentut. Lah kalau dia belum bisa, mungkin lagi dipikirin ini. Wah, ini rencana beli ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Iki ngaji apa tuh Pak ini karena Insyaallah. Ya ada apa namanya ngomongin makhluk Allah. Artinya sehebat-hebatnya karya manusia tidak ada yang bisa menyaingi apa. Sekarang gini aja logikanya gini. Kalau kita melihat ini komentarnya Syekh Athaillah ya, As-Sakandari di Al-Hikam ini. Saya lupa ibaratnya. Kalau kita mengagumi sesuatu, jangan sesuatunya. Man behind the gun. Apa? Man behind apa? The gun itu kelapa berarti yo. Kreatornya itu loh. Kreatornya. Jadi kalau kita mengagumi sesuatu pasti ada desainernya, ada. Loh kalau ada orang Cina yang pinter bisa membuat boneka sebegitu hebatnya, yang kita kagumi jangan bonekanya, ininya nih orangnya, yang ilmuannya. Ketika kita mengagumi ilmuannya, jangan cuma dia, siapa yang bikin ilmuwan ini? Allah. Udah selesai, itu iman yang ngomong. Makanya kalau ngeliat apa-apa jangan Allah. Saya kalau ngeliat perempuan cantik biasa aja. Loh, benar.
paling subhanallah gitu kan. Hah? Ya biasa saja. Secantik-cantiknya wanita pasti ngiler. Ngiler. Saya ngelihat orang kaya raya itu ya biasa aja. Biasa. Paling ntar kalau udah mati ya selesai. Ya. Yang kita kagumi yang menciptakan. Gue ada sponsornya kan. Ini sponsornya jajan jajan ayo ada apa ahsanil wujuh wa akmali laqad khalaqnal insana fi aku dari ya wa atammiha wa a'daliha insama wa annahu hakimun Allah maha bijak fi af'ali termasuk alhamdulillah ibu bapak nggak ditakdirkan jadi orang Afrika. Jadi orang Afrika ribet ya Allah, nggak jadi orang mana begitu kita ya orang Indonesia sekarang tinggalnya di Harjamuk. Di orang Harjamuk itu ya biasa, kalau sarapan kalau belum kena nasi dianggap belum sarapan, udah gitu. Jangan teror orang Amerika, repot nanti kita. Orang kita itu kalau baru makan lontong sayur berarti belum sarapan. Kenapa? Oh, bukan nasi. Ya Allah ya Karim fi af'ali adilun fi aqdiyatihi. Allah itu adil. Adil itu maknanya jejak. Allah itu apa ya? Saya tuh dikasih kayak gini nerima loh sama Allah itu. Dikasih ilmu segini nerima, saya nerima, saya nggak pernah demo sama Allah, saya nggak pernah saya. Karena akan bahaya sekali ya. Tadi itu malam yardha biqada'i apa? Walam yasbir ala ba'alai falyatlub rabban siwaya. Fakullu ma siwahu insin wa jinnin wa malakin wa sama'in wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jamadin itu ya. Fakullu ma maka adapun tiap-tiap perkara siwahu yang selain Allah itu apa aja isinya Pak? Disebutin sini sama kitabnya insin ini badal dari ma, fakullu ma badal dari situ. Maka adapun tiap-tiap perkara siwahu yang selain Allah, apa rupanya selain Allah nih? Isinya ma. Insin rupanya manusia, terus apa lagi? Wajinin, jin. Setan kok nggak ada sini? Setan mana Pak? Ya sudah masuk include itu di jin sama itu. Atau kalau disebutin kitabnya nggak muat, setan, gondoruwo, kuntilanak, Mbak Kunti, ya nggak masuk kitabnya, jadi nggak muat kitabnya. Sudah masuk, sudah include di dalamnya ya. Wajinin, terus apa lagi? Malakin, wasamain, langit, wa ardin, bumi, wa hayawanin, hewan-hewan, wa nabatin, wa jamadin, benda apa? Lawannya benda cair tuh, benda apa namanya? Padat. Bakwan itu benda padat apa benda cair bakwan? Saya mau nanya dulu, jawab ya, jawab bebas ya. Salah ada Bapak? Lempeyek itu loh, peyek itu benda cair apa benda padat? Padat ya. Adonan peyek cair apa padat? Ngomong apa? Ya Allah, ini kasusnya ada lalat nyemplungnya di adonan peyek. Kemarin ngajinya begitu di Al-Marzukiyah itu. Gimana Ustadz, saya lagi mau ngadonin peyek, ada apa? Ada lalat nyemplung. Ibu mau adonan peyek, mau kopi, mau apa saja, kalau dia nyemplung apa? Jangan digoreng langsung, lelepin dulu apanya? Lalatnya. Emang apa Ustadz? Nah, kata Nabi, lalat itu sayapnya berapa?
Dua, yang satu ada racunnya, yang satu sebagai racunnya kanan apa kiri? Bener? Nah, itu. Racun sama penawarnya belum jelas, nanti yang nyemplung duluan racunnya dua nggak perlu. Makanya supaya apa? Supaya netral, maaf ya, kita kayak nggak berperi apa namanya? Nah, jadi lalat lagi tolong malah dilelepin itu. Nah, supaya racunnya jadi apa? Nah, itu berlaku untuk semua benda cair. Nah, kalau nemplok di bakwan sih ya tinggal disentil aja itu ya. Ini kan racunnya. Cuman bakwannya suci apa najis Ustaz? Lah emang apa nanya begitu? Ya kita nggak tahu tadi lalat itu sebelum nyampe sini melintas kemana dulu? Kejauhan itu. Apa pakai kaca pembesar kakinya nginjek apa kan nggak perlu gitu. Hah? Ya Allah. Apa lagi? Wa mudrokin, apa mudrok mananya? Perkara yang bisa dideteksi, kelihatan, ya mudrok. Terus apa lagi? Wa mahsusin, perkara yang bisa dirasakan. Kentut, ngomongin kentut tuh. Kentut itu bisa bikin suami istri cerai loh. Betulnya ya? Loh ya, gara-gara kentut. Bahkan bisa perang dunia keempat itu gara-gara kentut itu. Padahal cuman angin, tapi angin itu sangat luar biasa. Apalagi semalam habis makan apa lah nggak tahu lah itu. Masya Allah, bom, bus. Kok tahu ada kentut? Padahal nggak kelihatan, ada rasanya. Ya rasanya nggak karu-karuan tuh. Semua yang disebutkan tadi yaitu hadisun barang bahru, artinya dulu nggak ada, sekarang ada. Sekarang ada, besok nggak ada. Itu hadis namanya. Ikhtara'ahu, yang menciptakan akan ya Allah kuluma tadi, yang menciptakan siapa Allah akan kuluma biqudratihi, dengan kekuasaan Allah. Itu Allah ciptakan ba'dal adami, setelah tadinya tidak ada. Di sini yang paling tua siapa? Tunjuk tangan, yang paling tua ngaku siapa? Abu Khori. Gak mau ngaku ya. Pak, Bapak lahirnya tahun berapa Pak? 62. Waktu 61 udah ada belum? Nah itu maksud saya begitu. Sekarang 2025 ya. 2030 Bapak masih ada nggak? Lah itu makhluk ya kayak gitu. Lahir tahun 62, berarti 61 udah ada belum? Ya belum ada. Masih di aslab, masih di tulang sulbinya bapaknya. Itu ya Allah. Ikhtiraan, dengan sebenar-benarnya ciptaan. Wa ansya'a, dan menumbuhkan siapa Allah, insya'an, dengan sebenarnya tumbuh. Ini Ustadz Sari ini makannya lagi doyan, berarti lagi masa Ustadz Sari masa pertumbuhan atau masa pemulihan biasanya ya, habis sakit ya. Iya. Ba'da alam yakun, begitu ya bacanya Pak. Ba'da alam yakun, setelah bahwa tidaklah ia kullu ma tadi, yaitu syai'an. Hal ata 'alal insani hinum minaddah lam yakun syai'an apa? Apa ayatnya apa coba? Baca 1 2 3. Hal syai'an mazkura. Hal itu bisa maknanya istifham kalau belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau sudah pernah terjadi berarti maknanya qad, sungguh. Hal ata 'alal insani, sungguh telah datang. 'Alal insani, atas manusia apa? Hinun satu masa minad dahri, dari zaman, lam yakun syai'an, yang insan itu bukan apa-apa. Mazkuro. Oke.
Pak siapa namanya, Pak Bukhari, waktu tahun 62 Bapak namanya kan orang ya. Ya orang. 61 Bapak namanya apa? Loh, belum ada kok disebut orang. Jadi ingatlah kata Allah di dalam surat Al-Insan itu kalau nggak salah. Hal ta'ala al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Coba diiling-iling waktu kamu belum jadi orang itu. Waktu kamu belum jadi orang itu kalau di perut namanya waktu kita jadi jabang bayi 4 bulan dulu. Karena belum ditiup roh. Nah kata Allah, kalau kamu ingat bahwa kamu dulu belum bermerek, nanti ingat lagi saat merek itu diambil oleh Allah. Kapan? Waktu kita mati. Masya Allah. Kemudian kita tumbuh. Dari mulai nggak bisa apa-apa. Kita jalan itu Masya Allah dulu berapa kali jatuh. Sekarang larinya kencang banget. Tapi ntar 5 tahun lagi udah mulai payah lagi. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Nunakis itu pakai kap loh, akan mengembalikan mana. Afala yaqilun, coba dipakai akalnya dong. Kamu ini kok minta panjang umur mau berapa tahun? Siap nggak nanti kalau sampai 100 tahun? Siap nggak? Hah? Tinggalnya masih apa kalau udah 100 tahun itu? Karena adalah Allah fil azal, pada zaman azal, yaitu maujud dan sudah wujud, wahdahu hal keadaan. Jadi dulu sebelum kita ada, Allah ada dan itu sendirian. Zaman yang namanya zaman azal. Walam yakun, dan tidaklah yaitu ma'ahu besertanya Allah siapa ghairuhu selainnya Allah. Waktu di zaman azal sudah ada siapa? Ya belum ada siapa-siapa, tapi Allah sudah ada. Seperti itu. Fa'ahdasa, kemudian mewujudkan siapa Allah al-khalqa, akan makhluk, ba'da dzalika, setelah itu, setelah maujud dan wahdah, setelah Allah. Apa urusannya Allah bikin orang, bikin makhluk apa? Ini kita bisa menjawab hikmah di balik terciptanya manusia. Bisa kita garis bawah ini. Ya, intinya ini. Hikmah ditakdirkan kita hidup jadi manusia. Hikmah ditakdirkan ada bumi, ada langit. Hikmahnya apa? Ini. Yang paling dalam pelajarannya, dan ini intisari dari kitab yang kita pelajari hari ini. Izharan liqudratik. Nah itu. Allah itu mau show force, mau menunjukkan kepada semua yang ada di dunia bahwa tidak ada lagi yang patut disembah kecuali saya. Ada yang sanggup bikin seperti bikinan saya? Ada yang sanggup? Jadi Allah menciptakan tadinya mungkin kalau maaf ya, buat apa sih Allah bikin Fir'aun kalau memang hidupnya nggak ada manfaatnya, kan gitu mestinya. Izharan liqudrati, bahwa Allah bukan cuma bisa bikin orang baik, tapi bisa bikin orang brengsek juga. Paham ya? Izharan apa? Liqudrati. Menurut saya ini intinya. Yang kedua, wa tahqiqan lima sabaq. Wa tahqiqan, dan menyatakan 5 bagi perkara sabaqo yang telah lewat, ya apa? Min iradatihi, dari kehendaknya Allah, walima, dan kepada perkara haqqa yang nyata, fil azali, pada apa? Masa azal, min kalimati, dari bahwa di zaman azal itu kita sudah ditentukan. Kita ini udah tentukan dulu di zaman waktu kita belum ada, tapi Allah sudah mentakdirkan Anda akan hidup di periode antara ini sama ini. Anda akan hidup, rumahnya di sini, tinggalnya di sini, nanti matinya di sini, nguburnya. Itu sudah ada semua. Itu karena itu Allah ingin buktikan itu semua. La liftiqarihi, ini yang penting yang kedua, perhatikan. Jangan merasa penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa penting di hadapan Allah. Secantik apapun, sealim apapun, seahli ibadah apapun, jangan merasa penting, karena Allah tidak akan pernah mengambil kepentingan dari yang Anda anggap Anda itu penting. Apa itu?
la libtiqarihi, tidak karena butuhnya Allah ilahi kepadanya, ma wa hajati, dan hajatnya Allah. Naudzubillah min jali. Kalau ada, makanya kan kita itu tidak boleh merasa ahli ibadah tuh begitu. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya, wa inna min ibadi may yatlubu baban minal ibadah fa aquffuhu anhu li alla yadkhulahul ujub. Kadang orang kalau merasa ahli ibadah itu kan itu sombong tuh. Kalau orang merasa sombong itu berarti merasa penting di hadapan Allah. Padahal Allah tidak pernah mengambil manfaat sedikit pun dari ibadah Bapak. Kok tiba-tiba merasa jadi orang penting di hadapan Allah? Siapa Anda? Yang ngasih ilmu Allah. Kenapa Anda merasa penting di hadapan Allah? Yang ngasih sehat Allah, yang ngasih harta Allah. Kenapa Anda merasa penting? Cuman karena Anda jadi donatur di hadapan Allah. Ini saya kira ambillah pelajaran berharga itu, ya. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mewarisi sifat Fir'aun, li'alla yadkhulahul ujub. Baik, ini kalau saya terusin ini nggak habis-habis. Wa annahu mutafaddilun wallahu a'lam bissawab. Monggo kalau ada pertanyaan. Silakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Santri ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Cukup? Cukup ya. Langsung Dikit saja ini kitab kedua ya. Ini sudah 1 jam ini ngajinya, nggak terasa ya. Dibaca? Baca ya. Sampai apa itu sabinanya wa yahrumu alal junub sekarang. Wa yahrumu alal junub. Ya, dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal. Wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub. Apa sitatun nenem pira-pira perkara. Sitatu asya, langsung. Apa sitatu asya? Di apa ini? Di bawah. Maaf Kiai, ada iklan. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub. Apa sitatu asya? Apa sitatu asya'a nenem pira-pira perkara. As-salatu suwiji ku salat, wa tawafu lan tawaf, wa masu lan demek, langsung wa masul mushabi lan demek mushab, wa kamluhu lan gawa mushab, wa lubsu lan tenguk-tenguk fil masjidi ing dalem masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an. Udah sampai situ aja. Bulan yang lalu untuk yang hadas kecil ya. Jadi ketika hadas kecil artinya tidak punya wudhu ya. Itu ada beberapa hal yang dilarang. Dilarang itu artinya haram. Haram itu berarti kalau dilanggar dosa. Dosa hukumnya orang kagak punya wudhu sholat. Jadi Bapak jangan merasa kalau sholat nggak punya wudhu terus atau batal terus apa? Sholat itu baik tapi apa? Malah berdosa karena haram. Kita udah sholat subuh ya, habis mandi nih subuh nih, terus sholat subuh di tengah jalan sak itu ya, mamang itu. Tadi habis mandi wudhu lagi apa enggak? Jawabannya apa? Saya ulang. Misalnya kita di rakaat kedua ya, atau udah lagi Allahu Akbar ya, pokoknya lagi dengerin imam baca surah, kepikiran tadi pas mandi wudhu lagi apa enggak gitu. Nah itu gimana jawabannya? Batalin terus wudhu lagi atau terus saja?
Terus gini, untuk jawaban kayak gitu itu kasusnya begini. Bapak lihat, kalau habis mandi biasanya langsung wudhu nggak sebelumnya? Itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang akhirnya menjadi apa? Keputusan kita, terus apa? Berhenti. Kalau baru tumben kemarin doang wudhunya habis mandi, itu batalin. Tahu baru tumben nggak? Tapi kalau udah kulino, pokoknya habis mandi mesti wudhu, habis mandi mesti wudhu gitu. Ketika di tengah jalan ragu, aku tadi wudhu lagi apa enggak? Wudhu, begitu. Walaupun faktanya enggak wudhu. Paham enggak? Nah, seperti itu. Terus apalagi orang yang tidak punya wudhu, tawaf, menyentuh mushaf dan seterusnya. Kali ini yang hadas besar. Berarti larangannya lebih banyak daripada hadas kecil. Orang hadas besar itu namanya junub. Ya junub ya nggak harus, maaf ya, hubungan suami istri. Mimpi basah juga junub. Cuma kalau udah tua mah udah nggak mimpi basah lagi. Mimpi basahnya bukan yang itu, tapi termasuk, maaf ya, junub itu yo nipas itu sama, menanggung hadas Apa yang diharamkan ketika junub? 6. Yang pertama as-sholat, jelas sholat itu haram untuk orang yang punya hadas besar. Yang pertama. Yang kedua apa, Bu? Ini ada hadisnya loh. La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Ini ada hadis bunyinya begitu. La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak akan pernah menerima sholatnya orang yang tidak suci. Itu hadisnya begitu. Terus wala shadaqatan min ghululin. Ini ingat nih. Allah tidak akan menerima sedekah dari unsur gulul. Maka li nabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bihi. Santri menang ya, terusin. Wa may yaghlul. Piye terusin aja toh. Nabi itu pernah dituduh apa? Mencuri. Yang dituduhkan itu selempang berwarna merah. Mana mungkin Nabi mencuri? Maka kata Nabi begini, wala shadaqatan min ghulul. Allah tidak nerima sedekah orang yang sumbernya dari barang haram. Itu termasuk ngamplopin ustadz pakai uang palsu. Masya Allah, pas ustadz mau beli bensin ditolak. Tinggal 1 strip nggak nyampe rumah ini. Masya Allah, Masya Allah. Saya itu kejahatan yang jariah namanya, kejahatan Saya bayangin kalau uang palsunya 100.000, Bapak belanjain sama nenek-nenek jualan pecel yang digendong, Masya Allah. Begitu kita belanja sama nenek-nenek kan nggak di Kerawang, nggak gitu, dia nggak ke Kerawang, dia kan dilihat, diraba, di Kerawang gitu kan. Nenek-nenek kan nggak punya ilmu itu, pokoknya asal ngeliat merah yuk masuk. Pecelnya 10.000, kembaliannya berapa? Andai kata itu ibu kita, andai kata itu istri kita, akhirnya dia layanin semua, ya namanya polos, sampai habis. Besok mau belanja, uangnya Insya Allah. Makanya kalau mau belanja pakai uang palsu, belanjanya di penjara, biar sekalian nanti Kalau memang pas di kita uang palsu itu bilangnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu bacanya. Memang musibahnya datang ke kita. Udah selesai. Ketika kita sobek uang itu, disitulah jihad kita. Berat dong, jihad mana ada yang enteng.
Mana-mana yang suka ngelayanin bakso siapa? Anunya. Oh, pokoknya kasirnya ada nggak itu? Kalau ketemu uang palsu bilangnya apa? Inna lillahi, matanya gitu sampai mulai wah inna lillahi sebelum gitu. Ya, langsung sobek. Ketika kita sobek, kita memutuskan maksiat. Jihad itu berat memang. Masya Allah. Bahwa yang belanja itu bilang alhamdulillah, kita innalillahi, tapi nanti di akhirat nasibnya akan terbalik. Dia yang innalillahi, kita yang alhamdulillah. Ya Allah, pernah ngalamin begitu? Ini gimana ini 100.000 ini apa buat ngamplopin Ustaz aja ini? Masya Allah, kan? Ya Allah, haram. Yang kedua, tawaf ya, tawaf keliling Ka'bah sama. Kenapa tawaf dilarang? Hadisnya begini, at-tawafu bil baiti salatun. Kata Nabi begitu, at-tawafu bil baiti salatun. Jadi tawaf di Baitullah itu ya salat. Ai kas-salati mananya pisatri wat taharah. Dia sama dengan salat, artinya sama-sama harus suci. Yang kedua sama-sama harus menutup aurat. Cuman bedanya antara salat dengan dia apa? Boleh bergerak muter. Kalau tawaf, kalau salat nggak boleh bergerak tawaf kagak muter, macet. Udah gitu jawabannya. Tawaf kagak muter terjadi apa? Macet. Muter aja masih ada yang macet, apalagi gak muter. Yang kedua, wamasul mushaf, menyentuh Pak Ustadz tadi bacanya apa? Jempi, demek. Saya demok apa demek? Oh sama. Oh, saya pas ngaji itu demok. Tegal apa? Demok apa demek? Tegal, demok apa demek? Demek. Kok saya demok ya? Tegal nyekel. Oh, enggak. Beda nyekal, beda demok, demek itu menyentuh. Pusing saya. Sunda mana Sunda? Sunda menyentuh, bahasa Sundanya apa? Hah? Bapak makin pusing saya. Menyentuh aja nih ya. Dah, Nusantara deh tuh. Aceh apa Aceh? Urung genang. Ya menyentuh deh. Masya Allah, menyentuh mushaf. Mushaf itu apa Ustaz? Nah, mahwal mushaf ini yang jadi problem. Mahwal mushaf. Di dalam ada begini. Idza kanal junubu, idza katabal junubu awil mukhlisu mushafan. Terus apa? In kana yahmilul waraqah wa yamsahaha halal kitabah fahuwa haram. Gini, mushaf itu lembaran yang tertulis Al-Quran. Walaupun Bapak tadinya kertas kosong, Bapak tulis ayat, itu sudah mushaf namanya. Paham nggak? Itu definisi Tinggal memang terjadi perdebatan di kalangan ulama. Bagaimana dengan HP? HP itu mushaf bukan? Bukan. Kita itu sekarang kalah ya berkahnya sama orang dulu. Orang dulu itu mau baca Quran ya megang Quran. Lalu megang Quran itu artinya kan dia harus berwudu. Karena yang dipegang hanya Quran. Sekarang nggak punya wudu, megang Quran. Tapi apa? HP. Makanya berkahnya kurang orang sekarang. Udah gitu lagi baca innaka laminal mursalin. Abang sayang. Nada dirinya begitu. Abang sayang, ada lagunya siapa begitu? Apa bisa berkah? Lagi baca Yasin tiba-tiba iklan dangdut. Masya Allah, sekarang begitu orang sekarang. Ya, ini ada ayat Qurannya nggak di tembok.
Ini yang tulisan abstrak ini apa tuh Pak? Saya nggak bisa nebakin ini ayat Quran. Enggak, nanti jemok tembok hukumnya apa gitu. Pokoknya apapun lembaran yang Bapak tulis Quran, ya gak mudu 30 juz. Seayat Bapak tulis hanya Quran, maka haram hukumnya kalau lagi junub apa? Menyentuh. Wahamluh ini cara min babul apa? Min babil aulawiyah, min babil aula. Lek nyentuh saja ndak boleh, opo maneh lah, itu namanya min babil aulawi, lebih-lebih kalau membawa. Wal lubsu itu mananya diam bil masjid di dalam. Kalau lewat doang bagaimana Pak Ustaz? Lewat doang nggak apa-apa. Apa bedanya diam sama lewat? Kalau lewat itu masuk di pintu A, keluarnya di pintu B, itu namanya lewat. Lek masuknya di pintu A, keluarnya di pintu A, namanya lubsun. Nah, yang nggak boleh itu. Maka kalau ada masjid pintunya cuma satu, lagi junub jangan masuk sama sekali, kecuali pintunya dua. Maksudnya apa Pak Ustadz? Tadi waktu saya tiduran, terus saya junub, terus apa? Lah HP-nya ketinggalan, kan mau ngambil belum sempat mandi. Nah, kalau cuma ngambil lewat doang nggak apa-apa. Caranya ya masuknya lewat pintu samping kanan, keluarnya lewat pintu sebelah kiri, itu namanya lewat. Lubsun, ngambilnya di pintu itu, keluarnya di pintu itu. Jadi walaupun sekedar tumaknina wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Bagaimana kalau misalnya dia sudah jadi wirid? Termasuk nanti santri-santri putri yang ngapal Quran itu, nanti kalau lagi menstruasi bagaimana? Itu nanti ada ya pembahasan khusus di bulan yang akan datang. Wa yahrumu bil haidi, ada hal-hal yang diharamkan untuk wanita yang menstruasi. Ada nanti bulan besok ya, bulan besok. Ini untuk yang junub saja dulu hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau mau ditanya. Ya silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang atas besar Ki. Kita kan malam habis unyuk-unyuk sama bini. Terus begitu habis unyuk-unyuk tidur. Nah, tiba-tiba nih bangun aja. Kita buru-buru tuh mandi. Tapi lupa habis unyuk-unyuk. Terus kita langsung sholat subuh. Tapi kan mandi tadi. Pan mandi enggak bukan mandi biasa. Oh, lupa ya tuh. Nah, terus begitu ingat udah siang. Udah jam 6 Oh, udah ingatnya sholat. udah selesai. Udah selesai pas jam 6. Nah, iya ya. Jadi kita habis unyuk-unyuk. Itu kira-kira sholat kita itu sah apa enggak? Apa ya? Jadi kasus seperti itu sholatnya diulang, alias bukan cuman sholatnya, mandinya juga diulang, ya. Kenapa? Dianggap belum suci, ya. Lupa terhadap hal seperti itu tidak menggugurkan, ya. Misalnya lupa mandi, lupa sholat, itu kan nggak bisa menggugurkan. Sebetulnya sholatnya sih nggak lupa, cuman karena tadi waktu sholat belum suci. Nah itu ngikut sucinya jadi diulang lagi. Itu lagi hari apa emang kejadiannya itu? Ada lagi? Ada ya? Ibu-ibu ada yang nanya? Oh, Ustaz mau nanya. Ini menambah aja. Kalau dulu tadi ya mohon ya. Terus kita belum junub, belum mandi junub, tapi makan atau minum. Hukumnya makan atau minum. Kita belum makan. Jadi jam berapa itu anunya, kasusnya itu? Sebab sebentar kan punya kaitannya dengan waktu sholat ya, waktu sholat. Jadi masa kok makan dulu sementara waktu sholat sudah deket gitu misalnya? Oh sahur misalnya ya, sahur. Fikih tidak mempersoalkan itu,
Fikih tidak mempersoalkan, tapi ada tasawuf yang mempersoalkan itu. Ya, Bapak mau pakai fikih apa tasawuf? Oh, fikih aja. So. Ya sudah, tidak apa-apa ya. Cara pakai tasawuf nanti sahurnya lama, akhirnya apa? Keburu imsak, kan ada? Tidak apa-apa ya. Ada lagi? Ibu-ibu barangkali mewakili dari tadi belum ada yang nanya. Ada yang nanya nggak? Ya, yaudah kalau nggak tanya, ya Ustaz mau tanya sekarang. Mohon maaf nih, kita jadi imam di musola yang notabene itu di musola-musola kampung itu kebanyakan kalau kecil-kecil banget, kalau tua-tua banget itu. Ini jamaahnya begitu. Nah, terus pas biasanya kita mau sholat itu kan rapikan safnya gitu. Kita tahu di belakang kita itu yang kita ukur kayaknya nggak bisa menggantikan kita kalau kita batal. Terus kemudian beneran kita batal gitu Ustaz, di waktu pas begitu sholat di rakaat kedua ternyata kita batal. Nah itu kalau kita batalkan sholat, imamnya batalkan sholat, itu bubar kemudian sholatnya Ustaz. Jamaah bubar itu sholat maghrib nggak jadi misalkan. Nah itu langkah apa yang kita ambil? Apakah kita lanjutkan atau kita batalkan gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ustadznya besok bikin pengajian ya, supaya makmumnya tidak bodoh, ya. Bikin pengajian supaya makmumnya tidak bodoh. Itu langkah pertama. Jadi jangan terulang lagi, namanya sholat itu ya kayak orang bawa mobil ya. Harus ada supirnya, harus ada kenek. Nah, supirnya tiba-tiba serangan jantung lah, lebih gitu lah. Akhirnya mobilnya bukan dibawa, didorong. Jadi ya kalau terjadi seperti itu ya kalau nggak tahu semuanya ya sudah bubar, nggak ada masalah. Cuman ustadznya berdosa. Kenapa berdosa? Ya kok nggak dikasih tahu? Iya, sekali doang ya. Itu kapan tuh kejadiannya? Iya, jadi kalau ditanya langkah, kan tanya langkahnya adalah ya untuk kasus sekali itu tidak apa-apa, itu insiden anggaplah. Tapi itu nggak boleh terulang lagi. Besok kalau saya seperti kemarin, caranya Bapak maju. Nah, cara majunya itu dikasih tahu. Jangan sekedar maju, ada aturannya lah itu. Maka langkah pertama ngaji. Udah gitu ya, Kalau itu ya bonus lah, tidak apa-apa itu. Ya. Silakan ibu-ibu, ada? Kalau nggak ada saya mau nanya juga. Kiai, saya mau nanya nambahin terkait tadi Kiai menyampaikan uang palsu. Karena pedagang itu udah biasa mendapatkan uang palsu. Tahunya pun kadang-kadang kita belanjakan. Nah, terus pada saat tahu itu kan kita diuji nih Kiai. Pasti. Ya kan, antara ikhlas dan tidak. Ya mau nggak mau ya tetap harus ikhlas. Agak kita umpetkan, kita amankan, kita tempel ini uang palsu. Akhirnya, nah dalam hal ini juga banyak kasus menimpa mungkin kepada di antara jamaah ini ataupun siapapun, kasus yang berbeda tapi sama, diuji dengan apa namanya musibah. Kalau tadi kan jelas uang, ketika mendapatkan uang itu ikhlas, sobek sambil innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka sudah sama dengan jihad. Bagaimana ketika kita kehilangan sesuatu atau katakan kemalingan, terus kita ikhlas, apakah itu juga jihad? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Kehilangan sesuatu itu pernah dicontohkan oleh Rasul dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi, sehingga kata Nabi apapun yang tidak enak gitu, supaya nanti tidak ada pertanyaan lain. Apapun yang tidak enak yang dirasakan oleh orang Islam, bilangnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu etikanya. Karena kalimat istirja itu mampu meredam hati kita.
Walaupun ada lagi yang lebih tinggi lagi. Apa selain itu yang lebih tinggi lagi? Alhamdulillah. Cara motor saya hilang, saya harus bilang alhamdulillah. Latihan dulu, kan belum hilang. Motor saya hilang, alhamdulillah. Beda sama bini hilang, jangan alhamdulillah. Curiga orang. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna. Kenapa? Ya biasalah, kehilangan itu biasa. Ya paling muhasabah kita ya terkait apa? Kekurang hati-hatian dan seterusnya. Ya kalau kita mau paksain dikit ya kita cari aja hikmahnya, ntar juga ketemu lama-lama hikmahnya gitu. Itu etika saja ya. Sebab kita tidak terima juga barangnya nggak balik, kan rugi tuh Pak. Udah barangnya nggak balik, udah kita sumpah serapah, kan jadi double. Coba kalau kita bilang alhamdulillah, siapa tahu ntar ada yang nganterin yang lebih bagus lagi, kan begitu. Belum hilang motornya, main amin aja. Ya gitu ya maksud ya. Ya pokoknya besok kalau ketemu uang palsu langsung apa? Obek. Itu memang nggak enak, tapi nanti ada hikmahnya, yakin. Tapi jangan nelpon saya. Ustaz, saya nemu duit palsu nih. Saya robek 50.000. Ada 50 orang aja nelpon saya kali 5.000. 2,5 juta udah. Ya, praktek ya. Berarti kalau ketemu uang palsu, alhamdulillah, terus apa innalillahi, terus disobek. Ini biasa saja. Sebab kalau kita nggak sobek dibelanjakan, maka kita memperpanjang kemaksiatan. Kita nggak tahu apa nanti dia mampirnya ke nenek-nenek tukang pecel. Yang paling kita takuti ke anak yatim. Nah, baru. Makanya sobek biar nggak nah. Sobek langsung. Wow, itu jihad. Allah ganti. Kalaupun di dunia tidak diganti, pasti di akhirat diganti. Rekamannya ada kok. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Surat Al-Isra. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Mansyura itu namanya digelar. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Video ini cukup kamu masuknya ke neraka apa surga. Video ini loh. Video ini sudah bukti kamu layaknya neraka apa surga. Gitu. Buku catatan Anda itu loh. Itu sudah bukti. Nggak usah pakai dihisab lagi sebetulnya kita kalau udah ngeliat itu. Itu kira-kira gitu ya. Jadi Pak Ustadz kalau nemuin kasus gitu bilangnya alhamdulillah. Ustadz soalnya, kalau bukan Ustadz innalillahi kayak Ustadz kan katanya udah kuat gitu ya. Tapi ngalamin nggak? Udah pernah? Ngalami Kiai. Dulu pas bangun rumah ini, alat sound system diambil semua. Alhamdulillah. Saya bilang juga alhamdulillah. Tapi nggak lama kemudian sound systemnya baru ya. Ada yang beliin. Alhamdulillah. Emang gitu deh. Makanya kalau hilang, ya alhamdulillah. Iya. Allah pasti akan ganti. Tapi kalau bawa motor dikunci, jangan alhamdulillah. Itu kejadian Kiai. Baik, Masya Allah, habis-habisan dulu semua. Cukup ya semua ya, udah jam 3 ini. Jam 4. Setengah 3. Biasa, Ustadz yang gayanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran wasi'an mubarakan ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir dalam kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan langkahnya Allah catat ibadah dan dilipat gandakan pahalanya.
Amin ya rabbal alamin. Dan niatkan untuk hari Rabu kedua di bulan Juli nanti bisa hadir kembali. Insya Allah bulan Juli jatuh pada hari Rabu keduanya tanggal 9 Rabu Pahing ya. Tanggal 9 Juli nanti kita bertemu kembali mengaji bersama Kiai Haji Abdullah Zainal Arifin dan bertemu niatkan juga silaturahmi di majelis ini. Semoga Allah berikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya sampaikan kepada jamaah ibu-ibu untuk besok Sabtu ada rutinan Sabtu Pahing Maulid dan Istighosah khusus ibu-ibu. Bapak-bapaknya nggak usah hadir, istrinya cuma hadir. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.